Pemirsa, Perpu Cipta Kerja menuai protes dan kontroversi dari kalangan buruh dan pengusaha. Pemerintah dinilai terburu-buru dalam menetapkan Perpu. Namun pemerintah mengklaim Perpu Cipta Kerja sebagai penyempurna Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan formula upah minimum hingga sistem outsourcing dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditegaskan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sebagai penyempurna dari regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Substansi ketenaga kerjaan yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja, yaitu ketentuan alih daya atau outsourcing. Selain itu, penyempurnaan dan penyesuaian penghitungan upah minimum atau UM dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan kabupaten kota apabila hasil penghitungan UMK lebih tinggi daripada UMP. Penegasan lainnya dalam Perpu ini yaitu kewajiban menerapkan struktur dan skala upah oleh pengusaha untuk tenaga kerja yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih dan penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Perpu ini juga mengatur penggunaan hak waktu istirahat tenaga kerja yang upahnya tetap dibayar penuh, serta terkait manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian direvisi melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Inkonsistensi itu terutama terkait formula penetapan upah minimum dalam klaster tenaga kerja. Tentunya kita melihatnya inkonsistensi ya, karena kita kan inginnya semua itu kalau memang tujuannya untuk penciptaan lapangan kerja, tentunya apa yang sudah kita sepakati di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang ada itu dan turunannya di PP 36 2021 harusnya itu kita udah selesai, tapi ternyata kan berubah Mas. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah inkonsistensi dalam klaster tenaga kerjaan. Sementara perwakilan buruh Said Iqbal menilai pemerintah terburu-buru menetapkan Perpu Cipta Kerja sehingga mengabaikan beberapa poin aturan terkait jam kerja dan waktu istirahat atau cuti tahunan. Perpu Cipta Kerja mengatur hari libur bagi pekerja atau buruh yang hanya 1 hari dalam sepekan. Aturan lain yang dipermasalahkan yakni uang pesangon tenaga kerja. Di Cipta Kerja udah salah, kok di Perpunya salah juga. Di situ dibilang hanya 1 ayat saja. Libur dalam sepekan 1 hari untuk 6 hari kerja. Padahal di pasal sebelumnya sudah disebut ada 2 model. Kalau dia 5 hari kerja dalam 1 minggu, maka libur 2 hari. Kalau 6 hari kerja dalam 1 minggu, libur 1 hari. Dalam putusan nomor 91 tahun 2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut mengamanatkan perbaikan dalam waktu 2 tahun sesuai hukum acara yang berlaku. Putusan MK kemudian ditindaklanjuti pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.